Setelah Anunnaki mendapatkan identitas diri yang menjelaskan siapa dirinya, ia pun pergi ke daratan Atlantis dengan beberapa prajurit menyeberangi lautan dengan sebuah kapal. Daratan Atlantis awalnya adalah peradaban yang damai. Dengan peradaban sederhana, kerajaan Atlantis awalnya berdiri untuk kepentingan pengetahuan saja. Para raja dan tetua mengajarkan pengetahuan ketauhidan dan hukum-hukum semesta. Mereka tidak membuat hukum sendiri, bahkan tidak ada tentara maupun prajurit di peradaban Atlantis karena mereka hidup dalam damai. Setiap diri hidup sejahtera di Atlantis. Atlantis adalah daratan surga yang subur dan penuh kedamaian. Tidak ada kemiskinan, tidak ada juga yang lebih makmur. Setiap diri di sana hidup dengan sederhana. Selebihnya mereka pakai untuk pengetahuan ketauhidan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berbeda dengan daratan Lemurian yang cenderung masyarakatnya selalu memiliki perselisihan, maka kerajaan di Lemuria berfungsi sebagai kehakiman. Di tanah Atlantis ini pula lah hidup Nabi Nuh sebagai tetua di kerajaan yang mengajarkan pengetahuan tentang pohon dan kekayuan, yakni mengubah kayu-kayu menjadi benda-benda yang bisa bermanfaat dan digunakan. Begitulah Atlantis sebelum utusan iblis datang, yaitu Anunnaki. Setibanya di Atlantis, Anunnaki mendatangi Raja Atlantis, yaitu Raja Atlan. Anunnaki memberikan surat identitas dirinya bahwa ia adalah Pangeran Lemuria. Anunnaki berkehendak meminang salah seorang putri sang Raja Atlan atas nama kerajaan dan persaudaraan. Padahal tak pernah ada hal semacam itu atau perintah seperti itu dari Lemuria. Di masa itu, setiap diri tidak berani jika tidak jujur. Kebohongan atau ketidakjujuran adalah pengetahuan terlarang yang berakar dari kelicikan. Namun Anunnaki adalah diri yang berbeda, karena bangsa Arya yaitu Atlantis pada masa itu memiliki keluhuran budi dan kerendah hatian yang tinggi. Mereka mempercayai Anunnaki dan menikahkannya dengan salah seorang putri Raja Atlan. Langkah pertama Anunnaki berhasil. Kini ia adalah Pangeran Atlantis karena sebuah pernikahan. Karena bangsa Lemuria terkenal dalam hal bela diri, maka tugas resmi Anunnaki ditugaskan raja untuk mengajari masyarakat tentang pengetahuan bela diri. Namun Anunnaki meminta lebih. Ia juga mengetahui pengetahuan logam sehingga ia meminta menjalankan dua pengetahuan untuk diajarkan. Raja pun menyetujuinya tanpa rasa curiga dan buruk sangka. Tidak ada yang tahu niat gelap yang terselubung dalam diri-diri manusia. Langkah selanjutnya bagi Anunnaki adalah menjadi raja di Atlantis dengan menyingkirkan sang Raja Atlan beserta para pewarisnya, yaitu putra-putra Raja Atlan. Namun Anunnaki butuh kesabaran dan kepercayaan untuk memuluskan rencana gelapnya itu. Diam-diam Anunnaki sering pergi sendiri untuk melakukan ritual pemanggilan si ular tua. Dari setiap ritual itulah Anunnaki memiliki pengetahuan baru, namun pengetahuannya sangatlah terlarang dan aneh. Dengan kata lain, Anunnaki mempelajari sihir-sihir baik yang terlarang maupun yang sangat aneh, seperti memberi segelas air putih namun air dalam gelas itu telah ditetesi racun. Seperti itulah hidangan dari iblis. Anunnaki mengajarkan cara membuat pedang dan pisau, meracik ramuan untuk pengobatan.
Ia bahkan mengajarkan bagaimana anggur dan beras bisa jadi minuman yang memabukkan. Ia juga mengajarkan ramuan untuk membuat racun. Para tetua Atlantis termasuk Nabi Nuh menentang pengetahuan Anunnaki. Menurut mereka, minuman fermentasi yang memabukkan dan racun adalah hal terlarang. Maka timbullah perselisihan pertama di Atlantis. Murid-murid Anunnaki tentu saja membela gurunya, sementara yang lainnya menuduh Anunnaki mengajarkan hal terlarang. Dengan bertambahnya waktu, Anunnaki mengajak orang-orang dan murid-muridnya untuk melakukan ritual pemujaan setan. Pemujaan setan yang secara diam-diam. Ia berkata, kini sudah saatnya ia menjadi Raja Atlantis. Maka ia menyusun rencana dengan meracik ramuan racun yang sangat banyak beserta para pengikutnya. Kemudian racun itu mereka campurkan dengan air sumur yang dipakai orang-orang. Racun-racun itu disebarkan ke setiap sumur yang telah ditargetkan. Setiap diri yang meminum air sumur yang telah diracuni menjadi demam. Dan ketika air itu menyentuh kulit, maka akan menjadi sebuah penyakit kusta. Maka muncullah wabah kusta dan demam di Atlantis. Raja Atlantis terkena kusta dan demam. Begitu juga putra-putranya. Para tetua dan masyarakat lainnya terkena penyakit kusta dan demam, kecuali Nabi Nuh dan para muridnya yang sedang berada di hutan. Mereka tidak terkena wabah ini. Di saat wabah sedang melanda Atlantis, mereka bertanya pada Tuhan, dosa apa yang telah mereka perbuat sehingga kutukan menimpa mereka? Anunnaki tidak menyia-nyiakan peluang yang telah ia buat ini. Ia pun meracuni seluruh keluarga kerajaan dengan racun mematikan melalui makanan dan minuman mereka. Hingga keesokan harinya seluruh keluarga kerajaan meninggal dunia. Istri Anunnaki yang masih keluarga kerajaan sangat bersedih melihat keluarganya mati. Ia tidak tahu bahwa semua ini adalah perbuatan suaminya. Dikabarkanlah bahwa Raja Atlan dan putra-putranya mati karena wabah. Sementara Anunnaki dan para muridnya tidak terkena wabah. Justru mereka telah punya obat dari wabah itu. Maka pada saat itu Anunnaki beserta pengikutnya menjadi malaikat penolong. Anunnaki dan para pengikutnya meracik obat penawar wabah. Setiap diri yang terkena kusta dan demam mendatangi balai pengobatan yang disediakan Anunnaki. Diri-diri itu pun sembuh dari demam dan kusta. Mereka seolah terbebas dari kutukan. Mereka menganggap Anunnaki adalah malaikat penolong atau utusan ilahi yang menjawab doa mereka. Anunnaki telah berhasil menyingkirkan Raja Atlantis sekaligus mengambil alih kepercayaan masyarakat. Kini Anunnaki dinobatkan jadi Raja Atlantis. Tidak ada yang berani menentangnya untuk naik tahta. Ia dinobatkan oleh tetua Atlantis itu sendiri, sebab mereka telah merasa diselamatkan oleh Anunnaki dari wabah kusta. Ia bahkan memiliki gelar utusan langit yang membebaskan kutukan. Padahal dia sendiri yang menciptakan wabah kusta, dia juga yang membuat obatnya. Pada saat Anunnaki menjadi Raja Atlantis, dimulailah masa kegelapan dan Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingati kaumnya sendiri agar tidak mengikuti Anunnaki. Seperti apa kisahnya? Mari kita lanjut. Ambisi Anunnaki tidak hanya sampai menjadi Raja Atlantis, ia berambisi menguasai seluruh semesta. Maka dimulailah masa pembangunan. Setiap diri disibukkan dengan pembangunan yang megah dan tinggi. Ketika Atlantis kekurangan pekerja, maka diciptakanlah prajurit-prajurit yang bertugas untuk menculik manusia dari daratan Sunland untuk dijadikan budak. Tetapi itu pun masih kurang. Anunnaki dan para pengikutnya yang setia mempelajari pengetahuan terlarang.
yaitu menciptakan manusia. Dimulailah proyek tersebut. Mereka menyatukan embrio manusia dan kera besar dalam sebuah guci tanah liat yang tertutup rapat. Guci-guci itu bagai telur. Percobaan mereka berhasil setelah diterpa banyak kegagalan. Guci-guci telur itu menetas sebagai makhluk baru yang berwujud manusia namun tinggi dan besar seperti raksasa. Wajahnya sangat buruk seperti kera. Itulah raksasa pertama yang lahir. Tak cukup sampai di situ. Kini secara diam-diam Anunnaki dan para pengikutnya berambisi menciptakan ribuan raksasa untuk fungsi pekerja. Di samping itu mereka terus mempelajari dan mengembangkan pengetahuan tersebut untuk menciptakan raksasa-raksasa yang kuat sebagai fungsi untuk prajurit. Ketika ribuan raksasa telah diciptakan, Anunnaki semakin menjadi-jadi dan angkuh. Ia merasa sudah seperti Tuhan yang bisa mencipta makhluk sesuai keinginannya. Anunnaki menganut ajaran dari setan dengan kesadaran diri sebagai Tuhan, bahwa dirinya adalah Tuhan. Ideologi ini disebarkan pula di Atlantis. Beberapa diri menolaknya, kebanyakan diri justru menerimanya. Karena melihat kemajuan yang dibawa oleh Anunnaki dan bukti-bukti bahwa Anunnaki telah menciptakan makhluk yang baru, yaitu raksasa-raksasa, dan telah membangun peradaban-peradaban dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Anunnaki menciptakan puluhan piramida untuk sebuah monumen tentang sebuah pencapaian. Dengan raksasa-raksasa yang diciptakannya, Anunnaki berhasil membangun itu semua dengan sangat megah dan indah. Piramida-piramida itu berdiri kokoh di bawah langit menjulang dan menantang langit. Anunnaki pun membangun satu bangunan yang ketinggiannya melebihi gunung tertinggi di Atlantis itu sendiri. Bangunan itu ia namakan Kuil Suci Anunnaki. Tak cukup sampai di situ, ia pun menginginkan setiap orang di daratan Sunland menjadi budaknya. Dimulailah penculikan besar-besaran. Raksasa dan bala tentaranya ditugaskan ke daratan Sunland untuk menculik manusia yang tinggal di sana. Tetapi manusia Sunland tidak mudah ditangkap. Mereka ahli dalam bersembunyi di hutan. Di Atlantis, Anunnaki menciptakan senjata-senjata yang canggih, yaitu tombak petir dan bola api, yakni sebuah tombak dengan nyala listrik, dan menciptakan bom yang dibungkus dengan besi tipis yang dibulatkan. Kemajuan bangsa Atlantis menyebar ke seluruh penjuru negeri. Setiap diri yang hidup di masa itu mengetahui peradaban maju daratan Atlantis. Bangsa Lemuria sendiri menghinakan kemajuan Atlantis sebab kemajuan tersebut berasal dari kitab hitam atau kitab sihir yang menurut mereka pengetahuan tersebut sangat terlarang. Masyarakat Atlantislah jatuh dalam kesesatan. Di dalam kuil besar yang menjulang, Anunnaki membangun patung dirinya dan patung iblis di ruangan paling atas, yaitu di puncak bangunan. Bangunan tersebut dinamakan Kuil Suci Anunnaki. Setiap diri yang hidup di sana sendiri diwajibkan datang ke kuil itu. Mereka berpesta 1 hari 1 malam dengan pesta mabuk dan ritual persetubuhan. Anunnaki juga mengkloning ribuan wanita sebagai bidadari dan mesin pencipta anak. Ia mengambil embrio wanita dan pria yang berperawakan bagus. Dari embrio itu ia menciptakan perempuan-perempuan yang indah yang menyihir mata siapa saja menjadi menginginkannya.